Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba hari ini belajar tentang sirah dimulai dari Rasul Muhammad yang lahir pada 571 Masehi ya. Rasul Muhammad pada perjalanannya dari usia 1 kemudian perjalanan sampai nanti di usia 40 menjadi nabi memang telah dipersiapkan. Karena Rasul Muhammad itu adalah orang yang sangat terpelajar ya. Pada usia 15 tahun beliau sudah ikut perang Fijar, kemudian di beberapa tahun kemudian Rasul Muhammad itu menyatukan suku-suku Quraisy ya yang saat itu terjadi satu perselisihan bagaimana meletakkan Hajar Aswad gitu kan ya. Rasul Muhammad menjadi satu solusi pemersatu umat saat itu. Namun Rasul Muhammad ada sebuah kegelisahan yang sangat dalam, sahabat yang beriman, yaitu Rasul Muhammad itu sampai bertahanus di Gua Hiro ya, tepatnya di Jabal Nur. Dia berpikir kenapa ini terjadi. Beliau itu sangat resah dengan kejahilian yang terjadi di negerinya, yaitu negeri Mekah. Al-Quran menjelaskan kejahilian itu terjadi ada 4 hal. Yang pertama adalah dzon jahiliyah, prasangka jahiliyah. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 154. Prasangka jahiliyah itu muncul. Contohnya muncul pemikiran hubungan suka sama suka itu tidak apa-apa. Ya, terus kemudian muncul kalau seseorang itu seorang laki-laki suami kemudian istrinya itu menginginkan dengan yang lain, si fulan yang lain atau laki-laki lain, mereka sepakat atau mungkin mereka mengatakan kalau sama orang itu lebih pintar, silakan kau pergi ke sana. Nah setelah itu seperti terjadi dan biasa. Itu adalah pemikiran jahiliyah atau bisa dikatakan prasangka jahiliyah, yaitu adalah distorsi epistemologi, cara berpikir yang salah. Itu yang pertama. Rasulullah berpikir kok sampai terjadi seperti ini ya pemikiran. Kemudian adalah muncul yang namanya adalah hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah. Jadi dalam surat Al-Maidah 50 itu adalah muncul ada kata hukum jahiliyah. Maka saat itu juga ya yang terjadi bagaimana orang itu sampai ada sebuah syariat itu yang namanya tawaf itu pakai telanjang. Jadi itu hukum-hukum yang terjadi di situ. Hukum jahiliyah yang diterapkan, bukan hukum Allah. Ya sukanya hukum jahiliyah, hukum yang tidak bersumber dari hukum Allah gitu. Maka di situ dijelaskan surat Al-Maidah 50 itu ada hukum Allah ya, ada hukum jahiliyah. Tinggal dipilih yang mana. Kemudian yang ketiga, kejahiliyahan itu menggelisahkan Rasul Muhammad dalam hal adalah tabarut jahiliyah. Ini dijelaskan surat Al-Ahzab ayat 33. Sebuah penampilan yang jahiliyah. Bisa dibayangkan penampilan yang senonoh itu biasa. Bayangkan pada saat itu juga Rasul Muhammad orang yang suci itu melihat sesuatu yang tidak pas. Ada penampilan yang jahiliyah, ada tari telanjang dan lain sebagainya. Ya, sampai dalam satu kisah itu Rasul Muhammad sampai ditidurkan Allah gitu ya, mendengar sesuatu musik-musik jahiliyah yang saat itu juga Rasulullah sempat bertanya ada apa itu kan. Ternyata Allah tidurkan supaya tidak mendengarkan sampai segitunya gitu. Nah disinilah menjadi satu kejahiliyahan. Salah satunya adalah tabarut jahiliyah, penampilan jahiliyah. Dan yang keempat, sahabat beriman, di surat Al-Fat ayat 26 itu muncul namanya al-hamiyatu jahiliyah. Ya. Di situ Quran menjelaskan betapa adalah al-hamiyatu jahiliyah itu apa? Itu adalah fanatisme jahiliyah, arogansi. Satu contoh ketika ada satu perlombaan kuda gitu ya. Kemudian muncullah di situ namanya fanatisme. Yang kalah kemudian tidak terima, kemudian menyerang yang menang. Ini adalah sebuah fanatisme jahiliyah. Maka jangan sampai itu terjadi di era seperti ini. Nah, 4 inilah yang menjadikan negeri yang dikatakan yang saat itu Mekah itu luar biasa ya, ternyata adalah dikatakan jahiliyah karena 4. Yang pertama adalah cara berpikir yang salah, yaitu adalah dzon jahiliyah, prasangka jahiliyah. Yang kemudian kedua adalah hukum jahiliyah, menerapkan hukum jahiliyah daripada hukum Allah. Yang ketiga adalah tabarruj jahiliyah, maraknya penampilan, maraknya pakaian-pakaian yang jahiliyah yang tidak menutup aurat ya, buka-bukaan. Yang keempat adalah yaitu hamiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah atau arogansi yang jahiliyah. Inilah ada 4 yang mendasari negeri Mekah dikatakan jahiliyah.
Maka bagaimana hari ini? Apakah akan muncul suatu keadaan yang jahiliyah dengan 4 hal ini? Pemikiran yang salah atau prasangka yang jahiliyah, menerapkan hukum jahiliyah dalam suatu negeri, kemudian berpakaian atau penampilan yang jahiliyah, dan kemudian adalah fanatisme jahiliyah. Itulah yang mendasari Rasul Muhammad kemudian melakukan tahanus, dan kemudian Rasul Muhammad mendapatkan satu wahyu. Kemudian wahyu itu turun, ya. Ada yang menyampaikan dalam kitab Rahiqul Mahtum itu adalah tanggal 21 Ramadan, ya. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Nah, dalam kitab ini ada yang menyampaikan Quran turun adalah di Lailatul Qadar, dan tanggal 21 Ramadan adalah merupakan salah satu dari Lailatul Qadar. Maka di sini turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Next kita akan lanjutkan kisah selanjutnya. Assalamualaikum.